Oke, semua siap, jaringan mantap. Oke, yuk kita mulai. Shalom teman-teman semua, kembali lagi bersama gua Yuda di konten podcast yang kedua, atau tepatnya episode yang kedua. Nah, kali ini kita akan membicarakan soal proses kerohanian seseorang, gitu ya, atau perkembangan rohani dari seseorang. So, kalau kemarin kita sudah mengundang mantan pengurus yang agak kalem gitu ya. Nah, sekarang gue udah mengundang mantan pengurus juga. Dia tadinya berada dalam masa lalu yang cukup duniawi sekali, kemudian akhirnya berproses masuk ke dalam persekutuan dan akhirnya setia mengikut Tuhan. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Ko William Timothy. Shalom kaulah muda Kristen dimanapun Anda berada, shalom. Luar biasa, shalom. Shalom. Apakah saya sudah terlihat tampan di kamera Anda? Karena ini Luar meskipun biasa. belum tentu ada yang bakal nonton, tetap harus totalitas, bro. Siap, betul. Memang ya sekalipun belum ada penonton, ya tetap saja kita harus be a professional ya. Okay. Betul. Sependapat. Mantap. Mungkin apa kabarnya nih kok? Gua denger lu. Waduh, keren banget gaya lu. Iya. Sangat Ayo lanjut. Pertanyaannya ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, gua denger katanya lu udah lanjut ke S2 nih. Itu kenapa itu? Kelamaan nganggur apa gimana? Iya, benar. Bisa jadi ya, karena memang tuntutan hidup satu, kedua nggak tahu mau kerja apa, bro. Terus kan bokap nyokap nawarin gitu kan, daripada lagi pandemi lu udah ngapa-ngapain, ya udah lu S2 aja katanya gitu. Enggak juga sih sebenarnya ya. Ini kan kalau hukum tuh kayak kedokteran, bro. Kalau misalnya lu dokter nih kan tamat gitu kan kurang afdol kalau lu gak ambil kayak spesialis kayak gitu. Kalau cuma dokter umum kan banyak tuh kayak sarjana hukum gitu. Ya bagusnya kalau sudah lulus ya lu ambil spesialisasi lagi lah gitu. Kalau kayak dokter mau dari dokter jantung, dokter hati, dokter anak. Nah, kebetulan gua ambil lagi gitu. Ya, jadi mau kagak mau ya mesti sambil kuliah lagi sekarang. Ya, lumayan lah kesibukan ya gitu-gitu. Terus gua kan di Jambi sekarang kerja ya template lah kehidupan sesudah kuliah mah tidak begitu seru. Oke lah kalau gitu. Tapi sejauh ini perkuliahan di S2 gimana? Lancar kah atau apa sih bedanya gitu antara S1 dan S2 itu? Ya tentu saja seperti biasa ya, namanya kuliah itu menyebalkan. Tidak ada yang enak pasti ya, tetap menyebalkan. Malah tambah parah menurut gua ya, soalnya kan ini kan S2. Nah, ini dosen-dosen kan ini namanya suka ngerjain mahasiswa gitu. Jadi akta yang kalau tadinya offline itu ngerjainnya bisa diketik, sekarang mesti tulis tangan, bro. Jadi gua satu folio ini buku akuntansi, tahu nggak lo? Folio yang buku akuntansi. Nah, itu sudah habis semua sama gua tulisan dari kumpul semua. Lu bayangin gua nulis banyak itu, bro. Itu kalau dijadiin satu kitab Sutasoma kalah, bro. Apa yang gue udah tulis, sumpah bro, segitunya bro, banyak banget yang gue tulis. Itu mesti di scan, mesti dikumpul. Terus kan ya, lu tahu sendiri, gue kan udah kerja, jadi gue pagi sampai siang itu kerja, malamnya gue gak istirahat bro, ngerjain tugas kuliah. Memang dosen-dosen tuh sayang banget sama gue, makanya tugas gue dikasih banyak bro. Begitulah kehidupan, tidak menyenangkan kehidupan kerja emang. Sangat aman sekali ya. Oke. Ini kopinya kagak kita keluarin nih kopinya. Oh iya. Jadi untuk teman-teman nih yang belum tahu ya, seperti konsepnya kita ini ngobar ya, podcast sambil ngobar, ngopi bareng. Jadi kita udah sediakan kopi di sini. Iya, kopi. Boleh diseruput dulu. Waduh. Seruput. Udah kayak YouTuber. Ini ya, rasanya enak nih. Ya, jadi fungsi dari kopi ini itu kalau topik-topik obrolan kita sudah mengarah kepada hal-hal yang berbahaya, nah kita netralkan kopi ini ya. Oke. Karena kan kemarin ini terlalu kalem ya. Kehidupan lu mesti gini ya. Kemarin kan sama Ko Alvin ya kan. Jadi Ko Alvin kan auranya positif ya. Nah kalau gua kan ini ada berapi-api. Nah itu emang yin dan yang itu perlu dalam kehidupan. Jadi kita lebih rame yang kali ini. Saya sudah siapkan kopinya ekstra kafein memang supaya bisa lebih santai gitu. Iya, ini kafein suruh kagak ngobrol kagak tidur bro. Ini kalian kalau kagak tahu kita rekam jam 9 itu tuh. Lihat tuh jam di atas jam 9. Ya Allah gak kelihatan. Tuh jam 9 tuh. Ya, jadi kita rekaman jam 9 malam. Jadi ya udah buka puasa lah ya. Buat teman-teman yang nonton.
Oke, kita mungkin balik nih dulu ke topik kita. Tadi kita malam hari ini kan mau ngomongin mengenai proses rohanian gitu ya. Boleh. Nah, meskipun gua tidak rohani banget sebenarnya. Luar biasa. Nah, dari yang gua tahu nih kok, lu kan dulunya adalah mantan anak band gitu ya, benar nggak tuh? Ya sebenarnya kalau anak band mah sampai sekarang masih ngeband, cuman mungkin tingkatannya kenakalannya berkurang, nah itu tuh ya. Jadi lebih ke arah positif lah sekarang gitu. Tidak seaktif dulu. Oh, tapi kalau boleh tahu dulu anak band kan biasanya dibilangnya bandel gitu ya. Itu bener nggak tuh? Cap-cap kayak gitu bener nggak sih? Gimana ya ngomongnya? Pada dasarnya nggak semuanya kayak gitu. Cuman kayaknya kalau dari 100 ya 99 lah yang kayak gitu. Agak 99, enggak 70-an lah, 70-an. Jadi memang soalnya gini, kalau kayak kita misalnya kan lu ngeband nih gitu kan. Jadi kerjaan-kerjaan kayak gitu tuh datangnya tuh pertama rata-rata pasti malam ya kan. Nggak mungkin lah lu nongkrong di kafe siang-siang terus tiba-tiba ada orang ngenjreng ngeband, kan aneh bro, ya nggak? Namanya orang nongkrong ke kafe pasti kerjaan gitu datangnya malam. Nah karena mungkin kerjaannya tuh seringnya malam, terus ya pasti kan namanya ada live music pasti ya identiknya sama tempat yang ada minum lah seenggaknya kayak gitu. Nah mungkin itu sih yang buat jadi apa ya, jadi kesannya negatif. Tapi yang baik-baik ada juga Yud, ada juga. Oke. Nggak semuanya. Iya. Jadi cap anak band itu bandel ya itu nggak semuanya lah ya, nggak berlaku secara umum gitu ya. Ada juga anak-anak band itu yang baik, itu yang ada bagus ada, gitu, ada semuanya ya. Iya soalnya kan bisa dilihat juga dari udah mulai bahaya nih, kita minum dulu. Mari kita ngopi dulu gimana? Oke. Bukan nggak baik, bukan nggak baik, jangan salah bro. Tapi kan ya kelihatannya agak lebih beringas gitu. Iya. Kan bisa kelihatan mereka lebih bebas aja. Gitu. Oke, aman ya? Kan jelek, aman dong. Aman ya? Gila loh. Oke, aman. Lagi kan gua di Jambi, yang di Jakarta paling dilempar batu bro. Gua di sini jauh. Iya. Oke. Tapi dari yang gua tahu nih katanya lu termasuk golongan yang bandel. Emang seberapa bandel lu dulu? Waduh, astagfirullahaladzim. Tuhan Yesus maafkan saya. Gak bandel gimana ya? Sebenarnya nih kalau mau jujur ya, gue tuh nggak terlalu bandel-bandel amat ya. Yang bandel tuh teman-teman gue. Ini pembelaan apa gimana? Ini pengurangan beban. Jadi gue tuh sebenarnya nggak terlalu bandel. Cuman karena gue tuh lingkungannya itu mendukung gitu, teman-teman gue tuh brengsek gitu. Nah jadi gue tuh kan lama-lama yang dari positif kena terus tuh kegerus. Nah jadi ya lumayan jadi negatif gitu. Kalau sebandel apa ya definisinya? Ya remaja-remaja nakal pada umumnya sih sebenarnya. Kalau bandelnya sebandel apa ya? Ya bingung juga sih levelnya. Cuman ya mungkin sedikit lebih tinggi daripada anak-anak normal, karena gue tuh udah ya, tapi rata-rata anak bandel lah ya. Anak bandel kan paketnya bego tuh udah pasti. Gue tuh selalu ranking tiga paling bawah. Serius, ini gue gak bercanda. Ini gue kalau satu kelas dari berapa ya, 40 lah, berarti gue 37, 35 kayak gitu. Nah itu selalu tuh, itu paket 1 bandel ya kan. Terus mungkin definisi bandel ngebolos. Nah iya, gue juga ngebolos gitu. Minum, nah itu minuman sehari-hari bro, minum bro. Sering. Pada masa itu sangat sering sekali. Nah, jadi kalau dibilang bandel ya bandel sih memang. Oke. Kalau yang paling rebel dah, yang paling bangor yang pernah lo lakuin ngapain tuh? Mangga tetangga. Sebenarnya kalau mau ngomongin tuh banyak sekali ya. Rebel itu apa? Nakal ya berarti ya? Rebel tuh nakal ya, bangor. Nakal. Apa ya? Sebenarnya banyak ya, cuman gue ragu kalau diceritain di podcast takutnya di take down. Yang aman aja, yang sekiranya aman. Yang aman. Yang aman. Mungkin yang gue paling ingat salah satunya ya itu waktu gue SMA kelas 3. Ini lumayan keinget karena menurut gue pada waktu itu gue tuh ngerasa itu gak jahat gitu. Pada waktu itu tapi ya. Sekarang gue baru ngaca kayaknya wah gila, gue dulu bengis banget kayak gitu. Terus yang lebih lucunya lagi, ini korban bulinya tuh masih ada di Untar, Yud. Nah, jadi
seangkatan sama tolong gue. jangan diperjelas. Oh iya maaf. Nanti tolong di beep gitu. Oh iya bisa, tenang aja. Iya, jadi dia anak Jambi juga, terus akhirnya kuliah di Untar gitu kan. Nah terus suatu saat ketemu lah sama cewek gue sama cewek gue lagi ngopi di Tomang, ketemu dia, terus gue baru inget iya ya, dulu gue pernah jahatin gitu. Jadi seinget gue dulu pas malam farewell, kan ini malam perpisahan sekolah kan. Nah kalau sekolah gue di Jambi itu kan sekolah swasta, nah jadi orang-orangnya itu berduit gitulah bahasanya. Jadi ngadainnya di hotel gede, di Novotel kayak itu, pakai room convention center segala, nah, kan mewah tuh acaranya. Nah kelar acara Sweet 17 itu kita nginep di hotelnya. Nah terus ada satu anak nih, nah aduh, gue nih sekali lagi kalau gue cerita gini, rasanya gue dulu tuh gak jahat ya, tapi setelah gue pikir sekarang gue pengen banget. jadi kita emang biasa gitu. Kalau jadi pas ngelakuin nggak sadar. Iya, makanya ngerasanya biasa aja, ketawa-ketawa aja. Dan sekali lagi ini yang nakal tuh teman-teman saya pada saat saya tuh ngikut-ngikut doang gitu. Jadi nih orang kan sendirian di kamar hotel. Nah kita rame-rame berlima tuh masuk ke kamar dia. Nah, jadi singkat ceritanya, aduh ini kalau nanti ada yang berbahaya diedit sendiri saja ya. Iya, ini anak kita bro. Ini anak kita. Jadi ceritanya gue lupa ya malam tuh kenapa. Jadi tuh kita tuh melakukan sesuatu tuh gak dipikir ya. Jadi kayak ya udahlah jalan aja lah pokoknya gitu. Jadi kayak random, kita habis makan nasi goreng mau ngapain ya? Ke kamar si Ayu. Kita foto. Ayo gitu. Jadi kita rame-rame jalan ke situ bro. Nah jadi gue inget banget nih orangnya. Untuk kalau orangnya menonton podcast ini, tapi nggak mungkin dia nonton juga sih. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Minal aidin wal faizin. Tolong diingat ini orangnya ya. Kalau Anda menonton orangnya, nah ini nih, tolong diingat. Jadi waktu itu kita cerita, kita pegangin bro. Nah temen gue pegang dua tangan, pegang kakinya. Gue pada saat ketawa-ketawa doang sih gue. Cuma gue emang ada di situ. Gue ketawa-ketawa, gue liatin. Nah ini gue yakin lu edit ini. Nah, kita ini punya botol aqua tuh kita potong, terus sisa tutupnya itu kita tutup. aduh iya kacau dah. Iya ditutup di situ, terus dia ketawa-ketawa, tapi gue tahu, gue sekarang menyadari pasti dia tuh sedih banget bro. Tapi pada waktu itu pas kita bully itu dia senyum-senyum doang, aduh jangan gitu. tapi setelah dipikir sekarang kayaknya wah gila, gue jahat banget dulu ya bisa kayak gitu. Tapi ya itu temen-temen gitu kerjaan mereka, terus direkam bro, divideoin. Jadi bener-bener habis ya direkam, bisa divideoin. Masih ada nggak videonya? Ya pokoknya dijailin gitu, terus dikirim ke temen siapa atau ke grup mana gitu, gue lupa ya. Itu salah satu menurut gue kebandelan gue yang lumayan brengsek ya, karena itu menyangkut orang yang nggak salah apa-apa gitu ya? Iya, karena dia nggak salah apa-apa, ngapain juga gue gangguin gitu. Tapi pada waktu itu ya nggak kepikiran sampai situ ya. Kita gak ada kerjaan nih, ayo seneng-seneng gitu, mikirnya mau ngapain ya udah ayo ke kamar itu ya. Ayo udah jalan aja gitu pokoknya. Terus ini ada satu lagi nih yang gue paling inget. Zaman dulu waktu SMP pasti kita kayaknya ngalamin lah ya, kita makan di warung nih, ya kan? Lu biasa ngambil bakwan 3, lu bilang 1 gitu. Oh kan? Itu sering sih. Itu sering kan. Nah tapi saya tentu tidak di level seperti itu, karena itu level kita. Itu level newbie, noob. Nah masih singkat cerita, ya? Nah itu level cupu banget lah. Jadi singkat cerita gue inget kita naik 2 motor berempat. Nah, lu tahu kan bro, kalau di warung itu ada ciki yang diikat satu panjang gitu yang ada tandannya bro, kayak pisang, itu yang panjang ke bawah itu, nah kan? Gue datang sama temen gue gak dikasih tahu bro rencananya apa. Temen gue pura-pura beli rokok di depan, satu motor berhenti. Kita satu motor lagi dong jalan. Sama temen gue ini, lu tebak lah, bukan 1 bakwan, 2 bakwan, donat, ciki, 1 tandan bro dibawa kabur. Jadi kita naik motor, 1 tandan itu diangkat bro. Buset dah. Di sana lagi beli rokok, kita angkat tandannya naik ke motor, terus kita kabur. Terus di belakang sekolah kita makan tuh ciki rame-rame. Nah itu paling ingat juga gue. Itu menurut gue sudah ke kriminal sebenarnya, karena maling. Nyolong gitu, lebih ke nyolong itu, ya? Itu udah nyolong gitu. Nah gue jadi kepikir sekarang, waduh, kayaknya saya berdosa sekali. Tapi pada masa itu ya gak kepikir berdosa juga, nyantai-nyantai aja gitu. Jadi kalau ditanya bandelnya gimana ya kayak gitulah. Dan sebenarnya masih ada beberapa hal lagi, tapi sepertinya tidak bisa disebut di podcast gitu ya. Tapi kayaknya ya intinya kayak gitulah, senakal itu memang. Dan gue goblok bro zaman dulu itu. Tapi orang yang jualan nggak ngejer gitu atau neriakin lu gitu, nggak teriak-teriak enggak gitu. Orang dia kagak sadar dagangannya hilang. kita ambil cikinya dia kagak nyadar bro.
Lu kan lagi ngeladenin orang beli rokok. Temen gua kan beli rokok tuh. Oh, jadi emang lu udah terkonsep itu ya, yang satu mengalihkan perhatian. Iya, kejahatan berencana, bro. 342. Sekarang gua belajar hukum. Aduh. Oke deh. Tapi gue dengar katanya selain kenakalan-kenakalan itu yang lu lakukan, lu juga katanya adalah tukang minum nih. Bener gitu? Ya bisa iya dan bisa tidak ya. Bisa iya sih, iya. Karena gimana ya ceritanya? Pada masa itu kan gue tuh sering main gitar yud. Jadi kalau zaman dulu itu gue main gitar, misalnya nih kan kita main di kafe A gitu atau kafe B, atau kita paling sering gue dulu ngisi di Sweet Seventeen kayak gitu, acara ulang tahun. Soalnya kan di Jambi itu kota kecil. Jadi kalau kayak misalnya lu anak orang kaya nih, lu tuh pasti ngadain Sweet Seventeen-nya gede-gedean yud. Nah, jadi gue kasih contoh nih lu ya, ada satu teman gue yang ngadain Sweet 17 tahun. Kan satu SMA 3 angkatan tuh, kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan. Nah, 3 angkatan ini diundang bro, ada total 1.000 orang. 3 angkatan diundang buat acara ulang tahun dia. Sama guru-gurunya, terus diadainnya di ini bro, Abadi Convention Center. Itu kalau kayak di Jakarta, di JCC gitu, Jakarta Convention Center. Jadi tempat orang kawinan dibuat ulang tahun sama dia bro. Nah di Jambi pada beberapa tahun lalu itu tuh kayak tren banget gitu. Nah gue sering main gitar di acara-acara kayak gitu. Nah kalau kita sudah main gitar di acara kayak gitu, dapat angpau sudah pasti. Terus yang kedua, kita tuh gampang banget dapat minum ya. Jadi minuman keras itu, sebut merek gak boleh gak? Waduh, dituang. Inisial aja, Inisial P. Kalau anak-anak muda sekarang pakainya P gitu. Jadi disusun bentuk kayak gunung gitu, kayak piramid diberdiriin ke atas bro. Nah itu kelar acara semua boleh minum. Nah itu gue minumin sendirian bro. Banyak banget yang gue minum gitu. Nah, jadi singkat cerita kenapa bisa jadi suka minum? Karena pada masa itu mendapatkan minum itu sangat gampang. Apalagi nih kalau kayak misalnya kita main di satu kafe istirahat gitu kan. Nah istirahatnya itu kita udah dapat duit, dapat makanan gratis biasanya yuk, disuguhin lah makanan, disuguhin minuman. Nah itu tuh minumnya gratis gitu, jadi kita bisa ambil berapa banyak gitu. Nah, jadi gue ya pada masa-masa itu mulai mengenal kayak itu. Nah terus mungkin juga biar apa ya, biar orang nggak heran kok tapi lu bisa kayak gitu kan. Nah gue ini juga datang dari keluarga yang sangat demokratis gitu menurut gue gitu ya, karena kayak ya lu bayangin aja kayak bokap gue mau gondrong, gue mau tatoan, gue mau minum dia boleh bro. Jadi kayak gimana ya bahasanya tuh ya segitunya gitu, segitu dibiarin. Bahkan sampai gue sekarang, sampai gue gede sekarang gitu, kayak kemarin ini bener nih, gue gak bohong ya, emak gue tiba-tiba bilang, gue lagi bosen nih Idul Fitri, kita makan-makan nih, bakar-bakar. Ya gue bilang kan, ya udah mama beli soju ya 3 botol. Gue kayak, lu beli soju? Kita makan keluarga loh. Terus dia beli soju beneran bro, gue gak bohong ini. Lu tanya pacar gue dah, jadi bener-bener dibeli soju gitu. Jadi di rumah gue tuh ya sebebas itu gitu. Nah jadi ya maksudnya gimana ya, lu boleh minum tapi jangan jadi peminum gitu kalau bokap gua, karena pada dasarnya bokap gua tuh orang lapangan gitu, dia kerjanya kasar kayak gitu. Nah dia punya usaha ngurusin kan, kalau orang-orang gitu kan berandal tuh brengsek ya, mau gak mau bokap gua harus keras gitu. Nah biar mereka tuh bisa dengerin. Nah mungkin kebawa ke gua juga sih, guanya jadi gimana ya, jadi budaya keluarga lah ya, tiap keluarga kan beda-beda. Tapi kan tau gua orang Batak juga gitu, lu kan orang Batak gak? Nah kalau temen gue tuh yang main drum itu gitu bro, sumpah bro. Jadi emaknya ngerokok, terus di rumahnya ada amer di dalam kulkas bro. Jadi itu kayak all you can drink. Jadi kalau kamu mau minum kan. Biasanya kan orang Batak gitu, emang lu enggak? Bener. Jadi ya ada sih yang beberapa gitu. Tapi emang budaya sih. Kalau emang tergantung latar belakang juga. Kalau emang keluarganya emang basicnya dari yang biasa demen minum gitu, ya biasa ke bawah. Kalau tadi kan Anda itu makan-makan Ramadan gitu ya. Oh iya. Iya. Ada minuman lain yang lebih aman, Coca-Cola, Fanta, Sprite, kan aman. Betul. Kenapa? Saya sependapat. Pesannya soju. Nah, saya sependapat. Nah, tapi ini kalau orang belum pernah minum pasti nggak tahu nih. Makanya kenapa kalau kita lihat di pinggir-pinggir tuh, kalau lu pernah lihat di kayak contohnya di mana ya, di Batam, di Ancol, kan ada restoran seafood tuh biasanya tuh di pinggir-pinggir. Nah, kenapa mereka tuh selalu jual seafood sama minuman beralkohol, Yud? Nah, karena makan daging sama minuman beralkohol itu paling enak. Nah, kenapa bisa enak? Nah, ini gue kasih tahu ya. Kombinasi pengetahuan itu untuk kalian yang belum pernah minum. Nah, jadi saya yang mengetes kalian yang tahu rasanya ya. Nah, jadi kan kita makan daging nih. Daging itu kan manis kan. Udang juga, ikan, seafood gitu kan apa ya? Ada manis dagingnya kan, pas dikit-dikit itu kan.
Nah, terus kalau kita minum bir itu pahit gak di mulut lu? Pahit. Iya kan? Loh, kok dia gua tahu? pahit. Nah, ya bingung juga. Nah, kan pasti buat pahit di mulut kan. Nah, jadi setelah lu minum bir nih, terus lu makan daging, nah dagingnya itu bakalan jadi manis 2 kali lipat yud. Gitu seninya gitu. kalau makan seafood pakai minum bir. Nah, jadi kan daging kan awalnya udah manis tuh. Jadi setelah lu makan dagingnya terus lu minum, lu makan daging lagi, jadi rasa bumbunya tuh bahasanya lebih keluar lah. Lu jadi gak gampang enek gitu kalau makan daging, bro. Biasanya kan kalau kita makan daging banyak kan enek kan, kayak mual gitu. Nah, tapi kalau lu sambil minum, karena rasanya pahit, dia netralisir lagi. Nah, gitulah singkat ceritanya gitu. Jadi nyokap gua beli soju gitu. Lebih ke cerita sih begitu kurang lebih. Kombinasi gitu ya. Supaya rasanya tuh netral gitu ya. Nah, bener. Dan biar lebih manis dagingnya, iya. Baru tahu kan lu? Baru tahu. Ini yang baru tahu, mentang-mentang denger jangan dicoba, Dodol. Tiba-tiba kepik, ayo kita pesta seafood. Ini tidak untuk ditiru, ini pengetahuan. Oke. Jadi ya gue sering lihat juga sih kayak di Instagram gitu. Kalau yang masak daging itu biasanya dipakein wine gitu atau dicampur apa. Nah, bisa jadi. Ternyata tujuannya itu ya. Oke. Iya. Bener. Apalagi kayak di drama Korea gitu, kalau lihat orang makan babi panggang terus sebelahnya ada soju, nah itu fungsi minuman kerasnya biar itu, bro, biar lidahnya netral lagi terus dagingnya makin manis. Itu ada gunanya. Tapi seberapa minuman keras apa yang paling lu yang kadar alkoholnya paling tinggi yang pernah lu minum? Ada nggak tuh? 48% mereknya, boleh sebut merek nggak? Itu whisky. Tidak apa-apa. Udah kesebut John. Apa nggak ya? Ntar dip aja kalau gitu. Nah itu 48%. yang paling keras yang lo pernah minum. Nah, iya, mau 50 atau udah 50 gitu, gue lupa. Jadi kalau udah minumannya udah selevel itu bisa dibakar ya. Jadi cara minumnya bisa dibakar. Gitu kan ke gelas. Terus beneran, jadi bagian atasnya itu dibakar, bro. Nah, kalau dibakar gitu keren tuh, ntar orang tepuk tangan, wuih, gokil. Ntar satu kafe ngeliatin kita tuh kan, wah gila nih minumannya dibakar keren banget. Nah, terus itu sudah dibakar gitu, nah udah lu langsung tekuk aja gitu. Nah, sebenarnya gua nggak punya duit sebanyak itu tuh sebenarnya harganya mahal itu. Panas, justru panasnya yang buat enak sebenarnya. Nah, jadi gua kan nggak punya duit sebanyak itu. Nah, tapi sekali lagi teman-teman gua tuh banyak duit gitu. Jadi satu botol gituan kayak yang kalau kita tahu whisky merek gitu, ada yang paling terkenal yang sering dipakai di kaos sama orang itu, ada tuh merek terkenal. Nah, itu tuh harganya bisa sampai 2 juta, 3 jutaan yuk, sebotol doang sebenarnya. Jadi itu sekali minum paling segini. Iya, bisa segitu harganya. Jadi kayak ya semahal itu. Jadi ya itu sih yang paling parah yang gue pernah minum. Terus itu bener-bener kayak pertama kali minum langsung teng gitu, kepala gue tuh kayak wow, apa ini sensasi baru yang kurasakan. Kayak gitu. Soalnya kan selama ini birnya ecek-ecek, bro. Ring gitu-gitu kan, yang 5%. Jadi kayak nyantai, gue minum 3 botol 3 kaleng. Ayo, astaga. Ya Allah. Jangan editing lu banyak, John. Ya pokoknya kalau yang kayak gitu kan enteng lah gitu. Tapi begitu yang kalau lu minum yang itu bener-bener rasa sih bedanya. Tapi sekarang ya udah enggak mempan sih gua. Itu ada perih-perih gitu nggak kalau lu minum di tenggorokan gitu, yang 50 tadi, yang nyaris 50, yang 48 nah gitu. Ini pertanyaan yang bagus. Nah ini sekali lagi ini pengetahuan ya, jangan ditiru, gue tempeleng kalian kalau ada yang niru ya. Ini pengetahuan. Nah jadi whisky dan itu semuanya itu kalau lu beli harganya makin mahal, misalnya lu beli yang 3 juta, nah itu tuh rasanya akan makin enak, lebih smooth di leher. Jadi begitu diminum panas nih memang kan, tapi begitu lu telan hilang yut. Nah itu bedanya kalau minuman yang mahal. Tapi kalau lu beli yang murah kan ada tuh, cari aja whisky murah yang harganya 50.000. Nah itu kalau lu minum John, itu perihnya di leher, ya Allah ya Robi, itu jangankan diminum, itu baru dicium aja bau alkohol luka yang 70% itu, bro. Itu yang oplosan yang murah, itu yang sakit di leher. Iya, jadi makin sakit, makin perih di leher, berarti minuman yang lu minum tuh makin murah gitu. Makin murah. Jadi pada dasarnya kalau lu belinya yang mahal, diminum nggak terlalu sakit, cuman panas aja sampai badan memang, sampai perut tuh anget memang, anget banget. Terus lu ini nggak? Gitu. Tapi jangan ditiru. Iya dong. Ya. Aman dong ya, ini kan
organisasi kerohanian dong. Mas ditiru ya kan? Iya benar. Tapi lu pernah ini nggak, kan banyak kasusnya nih ya kalau minuman keras itu biasanya dioplos. Lu pernah nggak tuh kena jebakan gitu, misalnya nggak tahu nih tapi ternyata itu oplosan gitu. Wah, gue umur hidup nggak pernah. Dan emang ya puji Tuhan gue nggak semiskin itu sih, beli yang 30.000 terus resikonya mati, gue gak mau juga sih. Jadi ya mending beli yang agak 100.000 tapi sehat gitu kan. Nah, tapi ada beberapa pengalaman temen yang kena, Yud. Ada tuh temen bokap gue punya anak sampai buta, Yud. Matanya buta gara-gara minuman keras. Iya, jadi dia kan orang, ya bahasanya apa ya, kurang mampu lah mungkin bahasanya kan. Nah, jadi kalau karena mereka tuh orang kurang mampu, jadi alkoholnya tuh diracik sendiri, bro. Jadi alkohol 70%. Iya memang. Alkohol 70% yang luka itu, yang buat luka tuh. Nah, itu tuh dicampur ke air kelapa 3 galon. Nah, jadi terus air kelapanya tuh diubek-ubek gitu. Nah, dengan anggapan mereka mikirnya tuh 70% tuh. Nah, ntar karena airnya banyak jadi tinggal 20%. Nah, mereka tuh mikirnya gitu, Jon. Padahal kan kagak, 70% lah 70% aja terus, iya kan. Iya sama aja. Nah, terus sama mereka tuh diambil, dibakar, terus diminum. Nah, cuman kan ya karena itu alkoholnya memang bukan alkohol yang apa ya, yang untuk konsumsi gitu. Nah, itu retinanya katanya sarafnya kebakar, terus buta, yuk akhirnya. Ada tuh kasusnya tuh, temen bokap punya anak. Iya, memang bahaya. Ngeri sih. Iya, tapi untungnya gua enggak sih. Gua belum pernah. Beli yang murah pernah, tapi kalau sampai minum yang ngoplos gitu kagak sih. Dan banyak orang yang ngoplos tuh macem-macem ya, bukan minum doang. Kadang orang pengen mabok. Nah, ini sekali lagi pengetahuan ya, jangan dijadikan untuk ditiru. Wah, ide Ko Wilmot bagus. Tidak dong. Nah, jadi kita sudah beritahu pengetahuan ini. Iya. Ini pengetahuan aja gitu kan. Disclaimer ya. Nah, jadi kayak banyak tuh orang Panadol 20 keping dipirik jadi satu tuh, dikasih air, dikasih air, dikasih racun tikus dikit tuh di dalamnya, dihancurin. Iya dihancurin, dipirik itu dihancurin ya. Nah, ada dihancurin, dikasih air, terus diminum yuk. Nah, jadi tujuannya apa? Biar mereka tuh kayak dapat sensasi makan obat-obatan terlarang. Jadi puyeng-puyengnya dapat, bro. Aduh, aku puyeng. Ya kenapa lu kagak puyeng? Itu racun lu minum. Jadi mereka nggak sanggup beli minuman. Jadi cara buat maboknya gitu. Nah, itu banyak juga tuh. Ujung-ujungnya mati. Nah, itu banyak banget kasus kayak gitu. Iyalah, Panadol 20. Enggak. Gimana gak mati lu? Oke, ya Panadolnya emang parah sih. Cuma racun tikusnya itu sih gua. Gua nggak mikir sih. Iya, biar dapat. Iya, gila, biar dapat ini ya, sensasi mual-mualnya dapat kan, biar kayak minuman beneran. Waduh, buset dah. Tapi kalau lu sendiri nih, dampaknya ada nggak lu? Lu kan udah sekian lama nih minum gitu. Dampaknya ke lu ada nggak sih? Walaupun itu bukan oplosan. Ada banget. Nah, ke badan lah, ke fisik gitu. Untungnya pada waktu itu mungkin ngaruhnya karena gue masih muda ya, tapi kalau biasanya minum om itu biasanya ginjal bahaya, terus perut jadi buncit, karena kan pada dasarnya minuman itu terbuat dari karbohidrat ya, beras atau gandum yang difermentasi kayak gitu ya. Jadi itu memang mengandung banyak gula, jadi itu memang tidak bagus untuk perut sama ginjal. Nah, tapi untungnya gue enggak, cuman yang paling kerasa gue jadi ketagihan aja sih, nagih gitu. Nah, gue awal-awal coba untuk gak minum tuh susah bener. Jadi gue waktu itu awal-awal coba minum, nahan 6 bulan, terus itu udah gak tahan. Jadi leher tuh rasanya kayak pengen diisi aja gitu, kayak kita berhenti ngerokok lah gitu. Nah, jadi ya pengen lagi, akhirnya gue minum. Dan itu kondisinya gue udah masuk PAUD, bro. Gue udah ikut RKK 1 kali gitu. Itu susah banget sih, buang-buang itu tuh susah banget, serius. Nanti mungkin kita ceritakan lagi di pertanyaan berikutnya gitu ya. Tapi ya segitunya sih. Dan juga kan gue pernah ngirimin foto tuh ke lu yang gue dulu gimana itu kan, yang gue minum itu. Nah, itu gue kuliah, itu gue kuliah pas minum itu. Sudah gue ikut RKK itu RKK pertama gue. Jadi masih susah buang waktu itu, susah banget. Berarti sama kayak rokok lah ya, kalau kurang lebih kayak gitu ya. Nah iya, pada dasarnya ya semua yang berlebihan dan terlalu sering untuk digunakan tuh pasti akan addicted sih sebenarnya, apapun itu sih buat gua ya. Ya memang jeleknya di situ sih. Oke deh kalau gitu. Nah, tadi lu udah soal PAUD nih. Ngopi dulu. Ngopi. Ngopi dulu.
Tapi ngomong-ngomong kopi Bang, ini kalau kopi gini menurut lu gimana? Bahaya nggak sih kalau kopi? Aduh. Ya kagak. Yang penting kagak berlebihan bro kalau gue. Cuman ya gak tau juga sih, gue kan dari dulu seneng kopi. Cuman katanya ada penelitian bro, karena kopi itu masaknya digosongin kan, diitemin tuh. Nah katanya item-itemnya itu bisa buat kanker bro, katanya. Takut juga gue. Tapi kayaknya insya Allah kagak lah ya. Katanya ya, ini kita nggak tahu nih. Katanya, ya. Ini bukan nyebar hoax ini. Iya, katanya doang. Tidak ada keserem di situ. Oke, tadi kan balik lagi nih, lu udah nyinggung mengenai PAUD nih. Kenapa lu bisa masuk ke PAUD? Padahal latar belakang lu tadi sering minum gitu, terus ngeband, bandel lah istilah kata. Kenapa lu bisa masuk PAUD? Apalagi di perkuliahan gitu. Sejarahnya gimana tuh? Pertanyaan yang boleh dah. Pertanyaan yang menarik ini ya. Nah ini ceritanya. Jadi gue tuh dulu awalnya sebelum masuk Untar, gue tuh ngebetnya mau masuk UPH yuk ceritanya. UPH Universitas Pelita Harapan itu kan. Nah di situ kan ada fakultas musik tuh. Nah, gue tuh pengen nyemplung di situ. Nah tapi apa daya, gue kan belajar musiknya seenak jidat kan, otodidak kan. Nah, jadi beda sama mereka yang ada sekolah-sekolah musik gitu bro. Jadi susah baca not. Akhirnya persyaratannya tuh sulit lah. Gue waktu itu tuh begitu daftar gue baru kepikiran, iya ya gue gak bisa baca not, gimana gue masuk sekolah musik gitu intinya. Padahal formulirnya tuh udah beli UPH-nya, gue udah datengin juga kantor UPH-nya di Jambi. Nah, cuma karena singkat cerita gak bisa, gue kecemplung lah di Untar gitu. Karena kan sekali lagi basic gue kan ya gitu, gue MTK UN gue 30 atau 20 ya kalau nggak salah. Iya beneran ini. Jadi di ijazah gue UN itu MTK gue 30 bro, segitunya gitu. Jadi gue itu efek tadi minuman keras sih mungkin. Ya kagak bodol. Bukan karena segitunya juga dong. Ya, itu emang saya saja yang malas. Ya, tidak ada kaitan ke sana. Oh tidak. Jadi memang ya itu tadi. Mempengaruhi kecepatan berpikir gitu. Kalau minum tadi. Karena memang gue pas basicnya dari awal agak-agak dodol ya, kayaknya jadi gak ngaruh. Jadi sebelum minum kan gue dodol, terus sudah minum ya gitu-gitu aja gitu. Kecuali sebelum minum gue pinter gitu kan. Jadi ya nggak ngerti gak juga ya? efeknya. Tapi ya nggak berasa. Yang ada tambah iya. Tapi nggak tahu deh apa emang bisa ada efek seperti itu ya, saya kurang ngerti juga pak. Tapi yang gue rasa sih ya gitu-gitu aja sih kalau berpikir mah. Oh ya, oke. Nah, balik lagi ke yang tadi. Kembali ke laptop. Terus sampai mana tadi gue ceritanya? Aduh. Yang Untar tadi, kecemplung di Untar. Oh iya, akhirnya kan singkat cerita kecemplung di Untar. Nah, gak cerita. Aduh, gue bingung. Kalau diceritain di sini kepanjangan, terus menyangkut banyak nama gitu. Jadi gue kayaknya agak bahaya. Tapi singkat cerita banget. Dulu gue tuh awalnya, jangan ketawa loh. Singkat ceritanya banget. Awalnya gue bisa akhirnya ke PAUD tuh karena ada satu kejadian yang apa ya, bahasanya mungkin bisa membahayakan jiwa, mungkin bahasanya kayak kejadian yang apa ya, yang kayak misalnya kejadian yang bahaya lah gitu. Kalau kayak waktu itu tuh gua kagak ditolong, bisa lewat gua gitu, bisa bahaya pokoknya gitu. Jadi kayak ditolongnya apa? Gua inget satu malam itu apa? Ditolongnya sama siapa? Ditolong sama Tuhan dong, masa sama Om Sapam, ya Allah. Enggak, gua kira sama teman-teman dari PAUD, enggak ya? Enggak, iya itu pada akhirnya itu gitu. Nah, tapi singkat ceritanya ya karena ada kejadian kayak gitu, terus ya singkatnya banget lah ya. Sebenarnya tahu cerita ini nggak banyak. Nah, tahu cerita ini BPHI lama tahu, PKK gua tahu sama. Jadi cerita ini nggak pernah ada yang tahu gitu. Jadi singkat cerita banget, malam itu gua kayak nongkrong gitu di satu kafe. Ini gua udah kuliah setahun nongkrong. Singkat ceritanya agak mabuk. Terus tiba-tiba ada chat gitu, ada yang ngirim, gimana ceritanya? Ada yang ngirim ayat lah penguatan gitu. Jadi gue baca lah penguatan itu kan. Jadi karena gue tuh posisinya agak mabok juga, lu tau kan, kurang jelas. Gue bacanya pokoknya pergilah berjalan ke tempat yang lebih terang katanya. Jadi dia kayak seringan firman gitu Yud. Terus gue langsung hapus, bodo amat nih orang ngapain gitu kan. Terus gue mikir udah bodo lah terserah lu gitu. Ini singkat ceritanya banget gitu. Terus gue keluar karena gue tuh udah puyeng. Gue ngeliatnya pintu kafe itu terang gitu, karena kan ya lo tau sini dalam kafe kan adep gelap kan, pusing baru pala berubah kelihatan bro. Jadi gue keluar, gue duduk di situ. Nah nggak berapa lama gue duduk di mobil, tiba-tiba ada satu
sekarang sudah bubar, yang sering pakai putih-putih itu bro, tiba-tiba datang tuh ke tempat naik truk 3 biji bro, terus ini ngancurin itu kafe bro, singkat cerita. Nah jadi pokoknya ini singkat ceritanya banget ya, kalau gua telat 2 menit aja keluar dari itu kafe, mungkin gua banyak yang nggak bisa diceritain juga sih, karena nyangkut nama, nyangkut cerita, terus kepanjangan juga gitu kalau diceritain kan ya, tapi singkat ceritanya ada kejadian kayak gitu di hidup gua. Terus gue jadi mikir kayak, kan gue nih kan brengsek ya gitu, kesannya ribut iya, minum iya, segala macam iya, tapi kok Tuhan baik sama gue gitu. Harusnya kan orang yang kayak gini tuh gak usah ditolong bro, disepak aja di depan. Kalau gue ngapain ditolongan, tapi kok kita nih sudah gak sebaik ini, kenapa Tuhan tuh masih bersedia untuk nolong kita gitu. Singkat cerita gitu, gue jadi kayak kepikir gitu, kok gue nih dodol banget tapi mau ditolong. Gue mikir akhirnya balik lagi kuliah ke Jakarta. Gue mikir kayak kalau gue doa sendiri terus gak pelayanan, gak ngapa-ngapain, kayaknya gue nih cuman pembicaraan satu arah, ngerti gak? Jadi gue cuman doa ke Tuhan, tapi gue gak ngerti Tuhan tuh maunya apa ke gue gitu. Nah singkat cerita gue datanglah ke persekutuan Yud. Nah pas gue datang ke persekutuan itu, yang pertama kali gue ketemu itu, gue ingat banget ketemu ngobrol terus ketemu angkatan gue juga waktu itu. Nah udah dari situ keterusan sampai sekarang. Makin bertumbuh makin ngerti ya. Singkat cerita seperti itulah kurang lebih. Iya. Jadi tadi ketika lu di kafe itu dalam kondisi yang hampir mau tepar lah gitu ya, lu ngelihat ayat itu, kemudian selang beberapa waktu ada tadi ya, itu datang terus ngancurin kafenya. Jadi kalau lu telat tadi ya 2/1 menit aja lu telat, lu mungkin kena habis sama mereka gitu ya. Bener. Apalagi kan ini kita terang-terangan aja ya kan. Gua kan ini mukanya oriental banget bro. Dan ini biasanya muka-muka kayak gini nih paling nyaman jadi sasaran gitu. Karena gue ngeliat sendiri bahwa waktu gue di mobil, temen gue diseret, kepalanya ditaruh di lantai terus diinjek bro sama mereka, sama si ini tadi. Jadi kepalanya diinjek di lantai. Terus akhirnya teman-teman gue ini dibawa ke kantor polisi lah gitu. Karena memang tempat gue kan di Jambi kan, beda sama Jakarta Yud. Kalau di Jakarta kayaknya tempat minum yang gede terus nyediain cewek untuk nemenin itu hal biasa kan. Di Jakarta tuh banyak kayak gitu. Tapi kalau di Jambi kan kota kecil, jadi itu tuh masih lumayan tabu gitu. Nah pada waktu itu di tempat ini nih, tempatnya gede banget. Jadi kalau lu nyari di Google sekarang masih ada nama kafenya itu Jambi Digerebek gitu. Lu search aja di Google. Nah itu masih ada tuh foto-fotonya, itu kafe digerebek sama. Nah pada hari itu kejadian itu gue ada di situ gitu. Nah itu parah banget sih, bener-bener kayak apa ya. Terus kafenya jadi tutup Yud, padahal itu baru buka kayak 2-3 bulanan gitu. Itu tempatnya gede banget, ada bisa main biliar, main dart, bisa ngeband, bisa apa aja lah di situ, enak gitu. Terus kayak tiba-tiba digerebek gitu. Itu berbekas banget sih ke gua. Parah bro. Itu tapi yang ngirim ayatnya tadi boleh tahu nggak dari mana? Apa dari PAUD sendiri atau dari organisasi lain? Panjang ceritanya bro. Jadi kan gue dari dulu kan di Jambi gitu kan. Gue tuh dulu tuh emang hobi ngegitar ya. Kan sudah bukan rahasia umum. Nah gue tuh pelayanan. Nah tapi pada waktu itu pelayanannya gue di Jambi itu cuman ya apa ya bahasanya tuh ya karena gue hobi musik sekedar gitu loh ya. Yang penting bisa dapat temen, terus nyenengin orang tua kan gue pelayanan gitu. Nah terus ya nggak pernah apa ya bahasanya. Ya mungkin bisa dibilang nggak pernah sungguh-sungguh gitu. Terus singkat cerita ada satu ini guru Injil lah dari gereja gitu. Dia tahu nih gue agak brengsek gitu kan. Terus suatu hari dia nih mau datengin gitu ke rumah gue, mau ngobrol gitu. Terus ya karena gue tahu nih guru Injil mau dateng, gue sengaja lari bro. Jadi gue sengaja ngindarin dia gitu. Gue kabur karena gue tahu nih pasti bakal ngocein gue gitu kan. Nah terus karena mungkin gue udah kabur, dia kagak ngeliat juga, dia ngechat gue lah akhirnya pakai si sharing firman itu tadi. Cuma kan karena kondisinya gue kagak jelas, gue scroll aja, alah nih orang ribut, gue bilang gitu kan. Gue hapus pesannya, cuman yang kebaca di gue itu doang gitu loh. Gue inget banget, pergilah menuju tempat yang lebih terang. Itu kata-katanya gue ingat. Tapi gue sampai sekarang nggak tahu itu di ayat apa, atau memang itu cuman bagian dari tulisan sharing firmannya, kan bisa juga ya kalimatnya apa-apa ya gitu. Gue kurang ngerti juga, tapi ya karena itu ya akhirnya akhirnya gue kabur aja pokoknya dari situ. Terus bener itu berapa lama si itu tadi datang si abang-abang putih-putih itu. Oh iya. Gokil sih, kayak menurut gue itu kayak last call gitu, mungkin last minute panggilan terakhir gitu ya.
Kalau lu nggak Iya, ngikut iya. tuh panggilan itu kayaknya udah Iya. lewat mungkin lu. Kayaknya dibakar gua. Iya itu, iya mungkin ya pertolongan Tuhan datangnya di saat-saat terakhir kali ya, bisa dibilang gitu. Nah, bisa jadi. Tapi ya itu Tapi banyak mengubahkan ya, banyak mengubahkan. tapi bener lah ya, berarti Tuhan tidak pernah terlambat ya, bener ya? Wah, iya bener. Bagus ya. Ini ada quotes bagus nih dari Abang Wilmot nih, ntar bisa Wih. jadi caption. Wis, Nih, gimana jadi tuh? kalau ada yang pernah bilang Tuhan tidak pernah apa ya? Tuhan tuh tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, buat gua quotes itu tuh kurang tepat, salah quotesnya. Kenapa kurang tepat? Karena yang lebih tepat adalah Tuhan itu tidak pernah berkedip untuk melihat kita. Buat gue itu lebih tepat. Karena kalau pada kondisi waktu itu Tuhan tuh ngedip bentar aja, dia ninggalin gue bentar aja, gue udah gak di sini cerita sama lu gitu nah. Jadi kalau ada yang bilang Tuhan itu selalu menyertai kita, Tuhan tuh melihat kita dari kejauhan, enggak, dia tuh duduk di sebelah lu sekarang gitu nah, buat gue. Dan itu apa ya, mengubahkan gue, waduh, langsung ngintip. Jadi itu tuh langsung apa ya, secara nggak langsung tuh mengubahkan gitu. Karena gue jadi misalnya nih, ya kalau cowok kan kenakalan cowok, misalnya mau ngerokok, mau ngelihat video-video yang enggak gitu kan, karena gua tuh ngerasanya kayak Tuhan tuh ada di dekat gua, itu tuh jadi kayak ngerasa gimana ya, wah gila gua dilihat Tuhan nih gitu, kayaknya gua nggak boleh macem-macem deh, atau kayak mungkin kepikiran waktu gua mau marah, gua mau apa, dan itu buat gua apa ya, mengubahkan banyak hidup gua sih, mengubahkan banyak aktivitas pola pandang gua tuh jadi berubah karena kejadian itu gitu. Itu sedikit banyak sangat berpengaruh buat gua sih. Gila, gokil ya gue ya. Goks. Gokil gue ya, gila. Tepuk tangan dulu buat gue. Mantap. Luar biasa. Balik lagi nih ke arah persekutuan tadi. Tapi kita sebelum ngopi dulu ya. Ya, ngopi dulu. Kopi udah dibur kagak diminum ya. Ini kita seger kagak bisa tidur belum malam. Ya buat brand-brand kopi yang mau masuk, boleh lah ya. Silakan langsung aja email di oke. Tolong. Oh iya, maaf. Menambah kerjaan saya. Ya udahlah, belum tentu juga ada yang nonton. Waduh. Bener juga. Balik lagi Bang ke persekutuan yang tadi. Nah, ya. Lu kan nih basicnya latar belakangnya tadi bangor gitu ya, bandel, minum-minum. Nah, lu pas masuk ke persekutuan apa lu nggak ada pergumulan gitu? Gue nanti diterima nggak nih di persekutuan ini, atau gue dijauhin, atau gue diapain gitu nanti? Sebenarnya awal-awal masuk sih kagak gitu kepikiran gitu. Sebenarnya gue yang mulai kepikiran tuh waktu gue pertama kali cerita masalah gue PKK gue bro. Nah, jadi kan gue punya PKK tuh. PKK gue tuh gitu. Sebenarnya kalau gue diem aja nih, kagak cerita ke siapa-siapa, sebenarnya aman yuk. Cuman tampilan gue aja, gue kan kemana-mana baju hitam, rambut gondrong. Waktu itu rambut gue masih segini bro. Terus gue kemana-mana kan rambut diikat. Ya cuman mungkin mikirnya, ya namanya anak kuliah kan biasa aja lah, rambut gondrong kan juga ya banyak gitu kan, bukan cuma gue doang gitu. Cuman yang sebenarnya lebih jadi takutnya gue tuh pergumulannya ketika gue menceritakan yang gue cerita ke lo ini tadi sih. Cuman ya tentu kan yang gue cerita ke lo ini kan versi singkat, ya pasti ada yang versi lebih panjangnya lah gitu. Sebenarnya pergumulannya nggak sesingkat itu gitu, nggak segampang itu untuk dilewatin gitu loh Yud. Nah jadi sebenarnya pergumulannya lebih ke kalau gue cerita ini ke orang bisa terima atau enggak gitu. Sebenarnya kalau masuk poinnya kagak sih, cuman ya masalahnya mulai datang waktu gue mulai cerita, kayak orang yang gue cerita ini bisa nerima gue nggak, karena kan orang macam-macam Yud. Kalau misalnya kayak iya kan, kalau misalnya gue cerita ke lu gitu, kayak kalau lu mungkin orangnya ya lebih nyantai gitu kan, mungkin kalau denger gini ya udah itu kan dulu lu, yang penting kan sekarang kan ya ada orang yang nyantai kayak gitu kan. Tapi ada yang enggak Yud, ada yang sama sekali nggak nyantai, ada yang bisa nggak nerima gitu. Dan terbukti orang-orang di PAUD pada masa itu angkatan gue sendiri banyak yang nggak bisa terima gitu. Dan itu kejadian gitu, bener-bener gue alami lah gitu, nggak menyenangkannya gitu. Tapi akhirnya apa yang membuat lu berani untuk cerita dan merasa terbuka gitu? Kenapa ya? Apa karena ketidaksengajaan? Keceplosan gitu. Waduh, kamu pikir saya salah nyebut merek bisa sampai keceplosan? Ya enggak, atau mungkin ya. Ada suasana apa gitu yang membuat lu? Suasana ya Allah, kagak lah. Bisa juga kan? Karena suasana mempengaruhi. Ini suasananya nyaman nih, enak buat cerita. Enggak, bukan suasana sih waktu itu, kayak mungkin karena gua ini ya,